Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Senin 3 Februari 2025. Seperti biasa kita mendasarkan permenungan kita pada bacaan Ekaristi hari ini. Dalam surat kepada orang Ibrani, sebagai bacaan yang pertama, kita diingatkan Allah mempunyai rencana yang lebih baik untuk kita semua. Allah menghendaki agar kita lebih baik. Namun kita diingatkan agar memiliki iman yang kokoh kuat. Iman itulah yang menjadi dasar bagi kita untuk mengandalkan Allah di atas segala-galanya. Iman itu mengandung konsekuensi. Sekalipun mengembara di padang gurun, mereka umat Israel belum memiliki apa yang diharapkan, apa yang dijanjikan, apa yang pernah disampaikan Yahweh kepada nenek moyang. Karena Allah mempunyai rencana yang lebih indah, lebih baik dari semua itu. Sehingga kita diharapkan tetap untuk menantikan rencana yang indah dari Allah untuk kita semua, dengan tetap mempertahankan iman. Digambarkan bagaimana karena iman Allah menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat, meluputkan dari segala mara bahaya, memukul mundur pasukan musuh. Dengan kata lain, iman itu menyelamatkan. Namun Allah tetap memiliki rencana lebih indah dari yang sekedar apa yang sudah dialami oleh bangsa terpilih. Dari bacaan Injil yang dikutip dari Injil Markus, cukup panjang, di mana Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan di daerah Girasa. Tak seorang pun yang bisa mengikat dengan rantai besi. Ia tinggal di kuburan dan seringkali mengganggu. Namun ketika melihat Yesus, mereka berteriak. Dan minta agar mereka tidak diusir dari daerah itu. Ia minta agar tetap boleh tinggal di daerah itu dan masuk ke dalam babi-babi yang sedang digembalakan. Ia bernama Legion karena orangnya banyak. Dan semua orang yang melihat peristiwa itu, orang yang kerasukan setan sudah waras,
babi-babi terjun ke dalam danau dan mati lemas. Mereka datang dan melihat orang yang kerasukan setan sudah waras dan babi-babi mati lemas. Mereka meminta agar Yesus meninggalkan tempat itu. Dan setelah orang itu sendiri, orang yang kerasukan roh dan sudah sembuh, menceritakan apa yang dia alami, maka mereka semua menjadi heran, kagum dengan apa yang dibuat oleh Yesus atas orang itu. Saudara-saudaraku terkasih, dua hal saya tawarkan untuk menjadi titik permenungan kita. Dari bacaan yang pertama soal iman, kita diajak untuk memiliki iman yang benar, iman yang berkualitas, iman yang tangguh, sekalipun banyak tantangan dan kesulitan yang kita hadapi karena iman itu. Kita juga diberi pengharapan. Allah mempunyai rencana lain atas diri kita yang lebih baik. Karena dengan iman itulah kita menyatakan hidup hanya kepada Yesus. Bagaimana kualitas iman kita ketika menghadapi tantangan-tantangan dan kesulitan dari dunia? Seperti orang-orang Ibrani diingatkan agar tetap setia dalam iman, maka kita pun diajak refleksi. Bagaimana iman kita menghadapi tantangan dunia? Semoga iman kita lebih baik, lebih unggul dan semakin mendalam, sehingga kita boleh menikmati rencana yang lebih indah dari Tuhan Yesus Kristus. Maka poin pertama, kita renungkan soal iman kita. Dari Injil dua hal yang menarik. Yang pertama, ketika menyaksikan semuanya itu, orang-orang mendesak Yesus untuk meninggalkan daerah mereka. Logikanya atau seharusnya mereka meminta Yesus bertahan karena bisa mengusir setan yang amat kuat yang namanya legion. Tapi karena mereka belum mengenal Yesus dengan pasti, maka mereka terkejut dan jangan sampai ada peristiwa yang sama, babi-babi masuk ke dalam danau. Yesus ditolak, Yesus diminta segera pergi karena mereka tidak mengerti. Dan yang kedua adalah ketika orang itu bercerita mengenai pengalamannya, mereka hanya terheran-heran, takjub. Belum sampai pada pengalaman iman yang benar. Peristiwa-peristiwa hebat tidak serta-merta membawa refleksi kepada iman yang benar. Maka saya mengajak agar kita semua mampu untuk hidup di dalam iman yang benar. Dan kita sadari karya-karya Allah di tengah dunia ini
lewat sesama dan alam, kita syukuri dan semoga semakin menambah iman kita. Agar akhirnya iman kita semakin mendalam, semakin kuat, dan boleh ambil bagian dalam karya perutusan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang menguatkan iman kami untuk terus-menerus kami kembangkan, kami hidupi, sehingga akhirnya siapapun juga mengalami keselamatan. Semoga iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, Engkau kuatkan, Engkau dorong, sehingga iman kami semakin berkembang. Biarlah akhirnya dengan iman itu kami beroleh rahmat keselamatan yang datang dari-Mu. Semoga dengan demikian banyak orang yang sungguh-sungguh mengenal kehendak-Mu dan diselamatkan. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu mengurai, sehingga mereka dalam situasi apapun tetap merasakan cinta kasih dan pendampingan-Mu. Biarlah kami semakin sadar akan bimbingan dan pendampingan-Mu untuk kami semua. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, tetap saya ajak untuk memiliki pola hidup yang sehat, agar terbebas dari segala mara bahaya. Biarlah kita bisa mengalami sukacita karena kesehatan yang prima. Terima kasih semua usaha panjenengan dalam ambil bagian karya-karya gereja, lewat doa-doa, lewat tenaga dan karya, lewat waktu, dan juga lewat pemberian dana yang sangat berguna untuk kami. Semoga dengan bantuan dan rahmat-Mu, kami umat-Mu bisa terlibat di lingkungan, di wilayah, di paroki. Semoga kita benar-benar ambil bagian dalam karya pastoral gereja, semakin katolik dan semakin apostolik. Anak-anak umur 10 tahun atau kelas 4 SD diundang untuk persiapan komuni pertama. Maka silakan mendaftar, jangan sampai ketinggalan. Minggu depan, Sabtu dan Minggu, Pertapaan Rawaseneng akan menjual produk-produk mereka di paroki kita. Susu, yogurt, kopi, roti, stengel, dan macam-macam. Mari kita dukung mereka dengan membeli produk-produk itu untuk kepentingan living mereka. Semoga dengan demikian kita tetap bisa membantu dengan cara itu.
Akhirnya saya mengucap selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati